Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Vina Jasmine Aulia dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Majalengka. Nah, jadi aku bakal ngejelasin tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, di sini aku bakal ngebahas beberapa, yaitu pengertian akuntansi dan manfaatnya, pemakai informasi akuntansi, karakteristik dan kualitas informasi akuntansi, serta ada prinsip dasar dan konsep akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan etika profesi akuntansi. Nah, jadi akuntansi itu secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Carl Warren, dalam bukunya yang berjudul Accounting, definisi akuntansi adalah sebagai berikut. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Nah, akuntansi juga ada manfaatnya. Manfaat akuntansi antara lain sebagai berikut. Memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Informasi keuangan ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi keuangan juga penting sebagai pengendalian, koordinasi berbagai pihak, dan perencanaan. Lalu, manfaat akuntansi bisa menjadi alat pengendali keuangan. Informasi dari akuntansi dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian. Berdasarkan informasi ini, perusahaan dapat mengatur pengeluaran biaya dan menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan. Lalu, bisa menjadi bahan evaluasi perusahaan. Informasi dari akuntansi yang diberikan tiap bulan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan, dapat dievaluasi antara lain strategi pemasaran, strategi pengeluaran, dan strategi pemasukan. Dan juga, manfaat akuntansi bisa memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal. Informasi diberikan kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini antara lain investor, kreditor, karyawan, dan juga masyarakat. Pemakai informasi akuntansi bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu manajemen, dan pihak eksternal terdiri dari pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat. Nah, pihak internal ini adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, untuk pihak eksternal, pemilik perusahaan adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Kreditor adalah orang yang mempunyai tagihan pada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Untuk pelanggan adalah seorang atau orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Lalu ada badan-badan pemerintah. Pemerintah sebagai instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak dan pemanfaatan tenaga kerja. Lalu ada masyarakat. Masyarakat merupakan orang atau keluarga yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pelanggan, tenaga kerja, dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Nah, sekarang ada karakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi. Untuk karakteristik pemakai informasi akuntansi, ada pimpinan perusahaan. Nah, dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk perencanaan, pimpinan perusahaan harus mempersiapkan perencanaan yang baik agar kinerja perusahaan terarah pada target atau tujuan. Lalu ada pengorganisasian. Tugas pemimpin antara lain menetapkan tugas, membagi pekerjaan, serta menciptakan suatu kondisi agar setiap perangkat organisasi dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, untuk pelaksanaan, pimpinan perusahaan dapat memberi motivasi kepada para anggota organisasi. Motivasi dapat berhasil jika para karyawan merasa terpenuhi kebutuhannya.
memiliki perasaan aman, dan dapat mengaktualisasikan diri di lingkungan perusahaan. Jadi seorang pemimpin itu harus memuji karyawannya agar mereka tidak terkena mentalnya gitu. Dan juga mereka merasa aman serta tidak terbebani oleh pekerjaan yang mereka hadapi. Nah, untuk pengawasan tujuannya agar dapat diketahui berhasil atau tidaknya dengan dilakukannya pengawasan. Nah, keempat fungsi manajemen itu dapat ditetapkan dengan hasil yang maksimum jika menggunakan informasi akuntansi. Lalu ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jadi, dia tuh kayak bosnya gitu. Nah, jika perusahaannya gagal atau tidak mencetak laba atau terganggu segalanya, maka perusahaan ini akan menanggung banyak kerugian, jadi kayak bangkrut. Tapi kalau perusahaannya itu mencetak laba atau memenuhi laba ataupun tidak dapat kerugian, mereka akan menjadi sukses gitu perusahaannya. Lalu ada kreditor. Nah, kreditor ini mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan. Misal, jika perusahaan gagal mencapai tujuan, kreditor ini mungkin tidak mendapat pelunasan tagihan tepat waktu atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Nah, oleh sebab itu, sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan yang akan dijalin kerjasama, kreditor itu harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan suatu perusahaan. Lalu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini bertugas untuk menjalankan dan menyejahterakan masyarakat untuk perlu mendapatkan dana. Dana tersebut dapat bersumber dari pendapatan pajak. Nah, agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Lalu, ada masyarakat. Masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan dapat berkembang dan dapat menerima manfaat langsung. Misalnya, menerima hadiah pada masa lebaran atau hadiah akhir tahun. Nah, sekarang kualitas informasi akuntansi. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Perbandingannya antara manfaat dan biaya, lalu dapat dipahami, relevan, dan dapat dipercaya. Nah, jika biaya atau bahan yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang didapatkan, sebaiknya tindakan atau kegiatan itu diberhentikan. Lalu, untuk dapat dipahami, laporan yang dibuat harus disesuaikan dengan pemahaman dan pengetahuan penggunanya. Lalu, relevan. Pembuat laporan akuntansi harus memiliki data, metode pengukuran, dan metode pelaporan yang dapat membantu para pengguna dalam mengambil keputusan. Lalu, dapat dipercaya. Sebuah informasi atau suatu informasi akuntansi dikatakan dapat dipercaya apabila informasi tersebut memenuhi 3 kriteria, yaitu dapat diuji, netral, dan menyajikan yang sebenarnya. Terus ada nilai prediksi. Data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Lalu ada umpan balik. Umpan balik ini dapat berupa predikasi, pembenaran, penolakan, atau pengambilan peluang dari keadaan yang telah dilalui. Terus juga tepat waktu. Laporan harus disampaikan tepat pada waktunya agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perusahaan. Terus juga dapat dibandingkan dan konsisten. Dan yang terakhir ada cukup berarti. Tuntutan prinsip-prinsip akuntansi dapat diabaikan jika kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dianggap tidak begitu penting bagi pengguna. Jadi, tuntutan prinsip akuntansi bisa diabaikan selama tidak mengakibatkan keliruan atau kesalahan pada laporan yang memengaruhi keputusan atau penilaian pengguna laporan itu. Nah, sekarang prinsip dasar dan konsep akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Prinsip biaya histori. Biaya histori seringkali disebut harga perolehan.
Jika dikaitkan dengan pencatatan dalam akuntansi, prinsip biaya historis digunakan untuk mencatat harga perolehan dalam aset, liabilitas, ekuitas, dan biaya. Hal ini mengandung arti bahwa pencatatan informasi akuntansi didasarkan pada biaya yang sesungguhnya. Lalu ada prinsip pengakuan pendapatan. Dasar pengukuran pendapatan adalah jurnal kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. Lalu ada prinsip mempertemukan. Nah, prinsip ini terjadi akibat adanya biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Untuk itu, kita tuh harus menghitung besar biaya yang sudah menjadi beban meskipun belum dikeluarkan dan menghitung pendapatan meski belum diterima selama periode berjalan. Jadi semuanya harus dihitung. Terus ada prinsip konsistensi. Ini tuh prinsip pencatatan metode dan prosedur dalam proses akuntansi harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, dan juga mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun, jadi ikut perkembangan zaman. Terus ada prinsip objektif. Nah, prinsip ini mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam laporan keuangan. Jadi, laporannya itu harus sesuai fakta yang ada. Kalau tidak, berarti bohong. Terus ada konsep akuntansi. Konsep akuntansi itu ada konsep entitas usaha, dan juga ada konsep biaya. Nah, sekarang ada bidang-bidang akuntansi. Ada akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Misalnya, bank, pemerintah, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Lalu ada auditing. Auditing ini yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan akuntansi secara independen. Auditor akan memeriksa apakah pencatatan transaksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, akuntansi ini, si auditor ini juga memeriksa apakah setiap transaksi didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam pencatatannya itu. Terus ada akuntansi biaya. Ini tuh berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Nah, karena objeknya adalah biaya produksi, akuntansi biaya lazim digunakan oleh perusahaan yang kegiatan utamanya mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Terus ada akuntansi manajemen. Ini tuh mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaannya itu. Nah, akuntansi manajemen juga terlibat dalam penyusunan rencana pembelanjaan atau anggaran pada masa yang akan datang. Terus ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran itu berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Nah, akuntansi anggaran juga merupakan bagian dari akuntansi manajemen, jadi mereka tuh satu. Terus ada akuntansi perpajakan. Ini tuh mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Tujuannya itu agar pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Lalu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan ini mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk diperhitungkan pada pajak. Tujuannya adalah agar pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, ini juga harus mengerti tentang prosedur dan undang-undang perpajakan serta bagaimana hubungan antara suatu transaksi dengan tarif pajak. Terus ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu bidang akuntansi yang mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur, mengumpulkan serta pelaporan data keuangan. Terus ada akuntansi pemerintah. Itu tuh mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntansi ini melaporkan dan menjelaskan melalui data akuntansi berbagai aspek dari pengelolaan administrasi keuangan negara dan melakukan pengendalian atas pengeluaran uang negara. Jadi semua laporan transaksi yang dikeluarkan oleh negara sama akuntansi pemerintah dibuatnya.
Terus ada akuntansi pendidikan, ini tuh berhubungan dengan kegiatan pelajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi. Kayak di kita ekonomi gitu, akuntansi. Nah, profesi akuntansi juga harus mempunyai etika. Etikanya itu ada tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, berperilaku profesional, dan harus dengan standar teknis juga. Terus ada prinsip dasar perilaku etis akuntansi, yaitu menghindari pelanggaran etika sekecil apapun, harus menekankan pada reputasi jangka panjang dan siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik apabila berpegang pada perilaku etis gitu. Oke guys, jadi segitu aja video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti. Saya juga masih belajar. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.